Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mr. Akang. Namun dalam kesempatan kali ini Mr. Akang akan coba bertutur kisah tauladan untuk rekan-rekan dan sahabat semua. Sebuah cerita dan kisah seorang anak yatim yang sukses. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kehidupan kita dan menjadi bermanfaat untuk yang menyaksikan dan menonton kisah ini. Mari kita simak kisahnya. Pada suatu hari ketika terkumandang azan sholat subuh, maka bangunlah seorang ibu yang memiliki satu anak laki-laki dan ia membangunkan anaknya. Nak, bangun nak, pagi sudah tiba dan kita harus sudah melaksanakan sholat subuh. Bangunlah anak laki-laki itu. Tidak lain dan tidak bukan, keluarga ini adalah keluarga tanpa seorang yang memikul tulang punggung dalam kehidupan. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, anak ini membantu ibunya berkemas untuk berdagang di pagi hari, karena hanya itulah yang dilakukan oleh ibunya si anak yatim yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya untuk mendapatkan ekonomi. Setiap pagi anak tersebut membantu ibunya berjualan, dan setelah pulang berjualan maka anak ini langsung berangkat menuju sekolah. Demikianlah keseharian anak ini. Dia pagi berdagang, setelah berdagang kemudian dia berangkat ke sekolah, dan pulang dari sekolah dia kembali menyiapkan bahan-bahan dagangan atau berbelanja bahan dagangan, dan ibunya di rumah menyiapkan segala sesuatunya untuk membuat bahan dagangan. Biasanya di pagi hari mereka berdagang kue dan gorengan, sehingga tibalah pada masa-masa yang membuat anak tersebut berada di dalam kesulitan yang sangat tinggi, yakni ibunya tercinta ditimpa ujian dan jatuh sakit, sementara mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk berobat. Dan kemudian anak itu berkata kepada ibunya, "Bu, beristirahatlah dulu, biar pagi ini entong yang menyiapkan dagangan dan akan berangkat berdagang." Ibunya berkata, "Tidak apa-apa nak, karena walau bagaimanapun kita harus tetap mengarungi hidup ini bersama-sama. Ibu masih kuat nak." Lalu si anak itu berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, percayalah padaku. Aku akan menjaga ibu. Aku akan membahagiakan ibu. Untuk itu izinkan aku mengarungi hidup yang keras ini. Izinkan aku menjalani kehidupan yang menjadi pendidikan bagi diriku untuk mengarungi hidup di masa depan. Ibu beristirahatlah agar ibu lekas sehat. Biarkan saya yang berdagang, Bu." Kemudian ibunya beristirahat dan anak tersebut mempersiapkan dagangan, membuat kue, membuat gorengan di pagi hari. Kemudian dia mempersiapkan sarapan untuk ibunya, lalu dia berangkat berdagang. Ini dilakukan sendiri, tidak seperti biasanya dia melakukan ini bersama ibunya keliling berdagang. Dan ternyata ini dilakukan sendiri hingga membuat dia terlambat datang ke sekolah. Maka dia mendapatkan hukuman di sekolah. Dan ternyata 1-2 hari ini berjalan selalu demikian. Dan kemudian seorang guru mengikuti kepulangan daripada anak yatim ini ke rumahnya. Nah, kemudian setelah sampai di rumahnya pulang sekolah, anak yatim ini memberikan makan kepada ibunya, dan ibunya berkata, "Terima kasih nak,
apa engkau sudah beres sekolah nak? Sudah bu, saya sudah beres. Saya akan belanja bahan-bahan bu, untuk besok berdagang. Iya nak, hati-hati. Dari kejauhan gurunya melihat. Kemudian anak tersebut berangkatlah berjalan untuk belanja ke pasar. Sementara gurunya mendatangi rumah tersebut dan dia beruluk salam, assalamualaikum. Ibunya di dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar? Saya dari sekolah, saya guru dari anak ibu. Oh iya pak, saya sedang tidak sehat. Bisakah bapak menunggu anak saya pulang belanja? Atau bapak silahkan masuk saja. Guru ini masuk ke dalam rumah. Kemudian dia berbincang dengan ibunya anak tersebut. Ibu sudah lama sakit bu, sudah 1 minggu ini ibu tidak berobat. Jangankan untuk berobat pak guru, untuk makan sehari-hari pun anak saya harus berjuang keras. Siang ini dia belanja, belum tentu dia makan dulu, tapi dia memikirkan makan untuk saya yang sakit. Nanti setelah pulang dari belanja, dia berkemas mempersiapkan membuat kue. Dan besok pagi setelah subuh, dia mematangkan kue-kue serta gorengan yang langsung dia jajakan dan dagangkan di pagi hari. Setelah pulang dia mempersiapkan sarapan untuk saya, dan baru dia berangkat ke sekolah. Saya mohon, saya titip anak saya. Kalau seandainya anak saya telat membayar iuran SPP dan membayar yang lainnya, saya mohon dimaklum Pak Guru. Terenyuh hati guru ini, kemudian dia menundukkan kepala. Percayalah pada saya bu, saya akan menjaga anak ibu dan biarkan dia tetap bersekolah. Semoga dengan mengenyam pendidikan di masa depan nanti, dia akan lebih mudah di dalam mengarungi kehidupan. Menurut saran saya, ibu mari ikut bersama saya ke dokter untuk memeriksakan penyakit ibu. Tapi saya tidak punya uang pak. Ada adik saya bu, kebetulan saya bawa kendaraan di depan, saya taruh di ujung sana. Mari ibu, saya memanggil tetangga untuk membopong ibu ke mobil, kemudian kita berangkat berobat. Lalu bagaimana dengan anak saya? Nanti anak ibu biar dikabarkan tetangga, kita periksa ibu. Ibu harus sehat agar anak ibu juga kuat dalam mengarungi kehidupan. Terima kasih Pak Guru. Akhirnya ibu dari seorang anak yang sudah tidak memiliki ayah ini menerima bantuan dari guru anaknya untuk berobat ke rumah sakit. Dibawalah dan diboponglah oleh beberapa tetangga yang dipanggil oleh guru tadi. Dibawa ke rumah sakit dan di sana rawat inap. Sementara anaknya yang baru pulang belanja merasa kaget karena beliau melihat ibunya tidak ada di tempat tidur. Ibu kemana? Kemudian dia menengok ke kamar mandi, ibunya tidak ada. Dia tengok ke dapur, ibunya tidak ada. Dia berlari kembali keluar, lalu bertanya ke tetangga sebelah. Pak, bapak ngeliat ibu saya? Tetangga itu menjawab, nak, ibu kamu tadi dibawa oleh seseorang berangkat ke rumah sakit. Kami pun tidak tahu rumah sakitnya rumah sakit yang mana. Kemudian anak ini duduk di depan rumahnya dan menangis. Ya Allah, siapakah orang yang berbaik hati itu kepada ibuku, kepada kami, sehingga dia mau membawa ibuku ke rumah sakit untuk berobat. Berikan keberkahan rizki kepada dia ya Allah. Dan kemudian anak ini melaksanakan sholat asar dan berdoa untuk kesembuhan ibunya dan keberkahan rizki bagi siapapun yang menolong ibunya. Tidak lama kemudian ada uluk salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Anak yatim itu menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berlari
menghampiri pintu. Dan kemudian setelah dia buka pintu tersebut, dia betapa sangat kaget karena di depan pintu rumahnya berdiri sosok seorang pahlawan yang dia banggakan, yaitu gurunya. Dia bingung, namun di dalam hati ada rasa keraguan yang mencekam. Apa yang akan dilakukan oleh gurunya ketika sampai ke rumahnya? Lalu dia mencium tangan gurunya. "Pak Guru, silahkan duduk. Ada apa Pak Guru datang ke sini?" "Nah, tadi Bapak mengikutimu ke sini dan kemudian mendapati ibumu sedang sakit. Bapak telah membawa ibumu ke rumah sakit, Nak." Kemudian anak ini memeluk gurunya. Terima kasih Pak Guru. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan kepada Bapak serta keluasan dan kemurahan rezeki." "Iya, Nak. Bapak juga meminta maaf. Beberapa hari lalu Bapak tidak tahu kondisi dan situasi serta keadaanmu, sehingga ketika engkau tiba di sekolah, Bapak selalu membuat hukuman untukmu. Kau berdiri di hadapan teman-temanmu di depan kelas. Itu Bapak lakukan karena Bapak tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya padamu. Engkau adalah seorang anak yang gigih dalam berjuang. Engkau adalah seorang anak yang sabar, yang bertawakal. Yakinlah, bersungguh-sungguhlah, engkau pasti akan berhasil. Maafkan Bapak." "Iya Pak Guru, saya juga minta maaf. Sekolah Nak yang rajin, biar segala sesuatu dan biayanya Bapak yang menanggung. Terima kasih Pak. Ibumu harus rawat inap. Mudah-mudahan dia sehat kembali dan segera bergabung bersamamu di rumah. Terima kasih Pak Guru." Diantarkanlah dan dibawa anak ini menuju ke rumah sakit, menengok ibunya dan menemani ibunya. Setelah ibunya sehat, kembalilah anak ini ke rumahnya. Anak yatim ini sudah lulus kuliah dan dia menjadi seorang dokter. Bahkan kepandaian kecerdikannya membuat dirinya menjadi seorang kepala bagian di rumah sakit tersebut. Singkat cerita, seorang guru yang dulu pernah menolong anak yatim ini beserta ibunya jatuh sakit dan dibawalah ke rumah sakit tersebut tanpa sepengetahuan guru dan keluarganya bahwa anak yatim yang dulu dia tolong menjadi kepala rumah sakit tersebut. Dirawatlah guru ini di sana. Dan kemudian setelah hasil check up dan pemeriksaan, guru tersebut harus menjalani operasi dan biayanya sangat tinggi. Namun operasi itu segera dijalankan dan dilakukan walaupun tanpa ada biaya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kepala rumah sakit tahu bahwa yang sakit itu adalah gurunya. Dia tersenyum melihat wajah gurunya. Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari itu dia bisa membalas jasa gurunya yang dulu telah dirasakan oleh dia dan ibunya. Dilakukanlah tindak lanjut operasi untuk gurunya. Setelah selesai, maka keluarganya menghadap kepada bagian administrasi rumah sakit. Kemudian dari biaya yang tertera itu sebesar 75 juta tidak mungkin bisa dibayar oleh keluarga dari pensiunan seorang guru ini, karena mereka pun hidup sederhana hanya dari pensiunan seorang guru. Kemudian istri dari guru tersebut berkata, "Kami bolehkah mencicil biaya ini sedikit demi sedikit dan mohon agar suami saya bisa sampai sehat betul dirawat di rumah sakit ini." Kemudian asisten dari rumah sakit tersebut
berkata, "Ibu, kami hanya melayani setiap pasien yang datang ke sini, dan administrasi adalah keharusan yang harus dibayar dan dilunasi oleh keluarga dari pihak pasien." Tidak lama kemudian tibalah kepala rumah sakit tersebut dan menyambangi mereka yang sedang duduk di kursi meja kasir. "Ada apa, Bu? Kenapa bersedih?" "Suami saya, Nak, yang tadi malam dioperasi. Saya tidak sanggup membayar biaya yang begitu sangat tinggi." Kemudian kepala rumah sakit tersebut tersenyum. "Ibu, tenang. Semua biaya rumah sakit ini menjadi tanggung jawab saya. Ibu temani Bapak. Biarkan dia sehat. Setelah itu, saya akan mengantar Bapak dan Ibu pulang ke rumah. Berapapun biayanya, itu menjadi tanggung jawab saya." Istri dari guru tersebut bertanya, "Masya Allah, Nak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Nak." Kemudian kepala rumah sakit tersebut berkata, "Sayalah yang berterima kasih, Bu. Karena Bapak, suami Ibu, adalah guru saya, adalah panutan saya. Ketika dulu ibu saya sakit, beliaulah yang membantu saya membawa ibu saya ke rumah sakit, membayar biaya rumah sakit, dan membantu biaya pendidikan saya. Maka sampai saat ini, suami ibu sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri. Saya yang berterima kasih, Bu, karena Bapak telah berjasa kepada ibu saya. Bapak telah berjasa kepada saya. Kalau tanpa Bapak, saya tidak akan jadi dokter seperti ini." Akhirnya ibu tersebut terharu memeluk anak tersebut dan mengucapkan terima kasih dengan uraian air mata rasa syukur. Semoga setiap orang yang berhasil dan sukses mulia sepertimu, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di kisah tauladan lainnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.